Ziarah ke makam Sunan Bonang, anggota Wali Songo yang punya dua makam asli di Tuban dan di Bawean. Tuban merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur. Tuban dikenal dengan sebutan Kota Wali. Salah satu wali yang dimakamkan di kota ini adalah Sunan Bonang. Makamnya berada di belakang Masjid Agung, tak jauh dari alun-alun kota. Makam Sunan Bonang tak pernah sepi peziarah yang datang dari berbagai daerah. Biasanya, rombongan peziarah adalah rombongan religi tur Wali Songo atau Wali Jawa Timur. Bagi rombongan yang biasanya menggunakan transportasi bus, untuk menuju ke makam Sunan Bonang harus jalan kaki atau naik becak sejauh kurang lebih 1 km dari tempat parkir bus untuk menuju ke arah alun-alun kota. Saya sarankan lebih baik naik becak dengan biaya 15.000 saat berangkat dan 20.000 saat kembali ke parkiran bus. Ya, selisih Rp5.000. Alasannya karena jalannya yang menanjak. Sampai di alun-alun, kita harus jalan kaki sejauh 300 meter menuju ke makam. Melewati jalan kecil yang kanan kirinya berderet penjual souvenir. Sebelum masuk ke kompleks pemakaman, kita disambut gapura tua yang berwarna putih. Setelah masuk, terdapat bangunan masjid tua yang tepat berada di depan gerbang masuk area makam. Di kanan kiri gerbang terdapat pendopo rantai yang digunakan untuk menyimpan artefak sejarah dan batu nisan. Beginilah suasana di makam Sunan Bonang. Para peziarah duduk
melantunkan ayat dan doa dengan khusyuknya. Makam Sunan Bonang ditutup tirai putih dan di atasnya beratap limas seperti atap rumah joglo khas rumah adat masyarakat Jawa. Diperkirakan dibangun tahun 1689 Masehi. Sunan Bonang atau Maulana Makhdum Ibrahim adalah putra dari Sunan Ampel, lahir sekitar tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1525 Masehi. Selama hidupnya, Sunan Bonang berdakwah di pesisir Jawa Timur bagian utara hingga Pulau Bawean. Ada cerita menarik di balik pemakaman Sunan Bonang. Terdapat dua makam Sunan Bonang, yang keduanya diklaim sebagai makam asli, yaitu makam Sunan Bonang yang ada di Tuban dan satunya lagi ada di Pulau Bawean. Konon ceritanya, jenazah Sunan Bonang menjadi rebutan murid-murid beliau yang ada di Bawean, Tuban, Madura, dan Surabaya. Sunan Bonang wafat di Bawean. Murid-muridnya di Tuban menghendaki agar Sunan Bonang dimakamkan di Tuban, tetapi para santri di Bawean berpendapat sebaliknya. Sebaiknya dimakamkan di Bawean, mengingat lamanya perjalanan menyeberangi laut. Sementara itu, murid-murid yang berasal dari Madura dan Surabaya menginginkan jenazah beliau dimakamkan dekat ayahandanya, yaitu Sunan Ampel di Surabaya. Dalam memberikan kain kafan pembungkus jenazah, mereka pun tak mau kalah. Jenazah yang sudah dibungkus kain kafan oleh orang Bawean masih ditambah lagi dengan kain kafan dari Surabaya. Pada malam harinya, orang-orang Madura dan Surabaya menggunakan ilmu sirap untuk membuat ngantuk orang-orang Bawean dan orang Tuban, lalu mengangkut jenazah Sunan Bonang ke dalam kapal dan hendak dibawa ke Surabaya. Karena tindakannya tergesa-gesa, kain kafan jenazah itu tertinggal satu di Bawean. Kapal layar bergerak ke arah Surabaya, tetapi ketika berada di perairan Tuban, tiba-tiba kapal yang digunakan mengangkut jenazahnya tidak bisa bergerak, sehingga terpaksa jenazah Sunan Bonang dimakamkan di Tuban. Sementara kain kafan yang ditinggal di Bawean ternyata juga ada jenazahnya. Orang-orang Bawean pun menguburkannya dengan penuh khidmat. Makam Sunan Bonang di Tuban berada di Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban, tepatnya di sebelah barat Masjid Agung Tuban. Setelah berziarah, kita bersama rombongan lainnya kembali melewati jalan yang sama sambil berbelanja oleh-oleh dan souvenir khas Tuban. Selain terkenal dengan sebutan Kota Wali, Tuban juga disebut sebagai Kota Tua.
karena daerah Tuban sangat terkenal akan penghasil minuman tua dan legen yang berasal dari sari bunga siwalan atau ental. Oke, sampai di sini dulu catatan perjalanan saya di Kota Tuban, Jawa Timur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Dari Tuban, saya John Ig Siber melaporkan.